Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Egi Rosi Subianto. Kali ini di pertemuan ke-10 mata kuliah Software Quality dan Testing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai black box testing ya. Bisa diperhatikan di layar ya. Ada beberapa agenda yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada yang pertama, konten atau agenda yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengenalan pengujian black box. Kemudian yang kedua ada penentuan hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis pengujian black box. Lalu yang keempat, nanti kita akan membahas khusus mengenai equivalence partitioning. Sebelum kita masuk ke materi, kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan pengujian black box ya. Jadi pengenalan pengujian black box ini ada beberapa hal ya di sini, bahwa pengujian black box ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai white box yang berfokus pada alur algoritma. Nah, kalau di pengujian black box ini fokusnya lebih kepada persyaratan fungsional yang ada di dalam sebuah perangkat lunak. Kita perhatikan lagi di layar ya. Penguji dapat memperoleh sekumpulan kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa pengujian black box ini bukan alternatif dari pengujian white box. Ya, kenapa? Karena pengujian ini merupakan pendekatan pelengkap yang kemungkinan besar akan mengungkap kesalahan yang berbeda daripada metode di white box ya. Ada beberapa hal yang bisa ditemukan dalam pengujian black box. Kita perhatikan lagi di layar. Yang ditemukan yang pertama bisa fungsi yang salah atau hilang. Kemudian ada kesalahan antarmuka. Kemudian ada kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Jadi semuanya bisa diketahui dengan adanya pengujian black box ya. Lalu pengujian black box juga bisa menemukan kesalahan kinerja ya. Jadi kalau di white box sebelumnya kita menguji dari sisi dalamnya, dari sisi codingnya, alurnya seperti apa. Tapi dengan adanya black box ini kita bisa mengetahui dari sisi user interface-nya. Jadi bisa langsung diketahui. Nah, kemudian yang ke-6 atau yang kelima di sini, kesalahan di sebuah perangkat lunak juga bisa ditemukan dari sisi inisialisasi dan terminasi. Ya, di sini maksudnya ketika pertama kali perangkat lunak dijalankan, ini akan ketahuan apakah ada salah atau tidak ya. Kemudian terminasi ketika sudah dijalankan, kemudian ada fase mungkin berhenti. Nah, ini juga akan diketahui dengan adanya pengujian black box ya. Selanjutnya untuk pengenalan pengujian black box. Jadi tes di black box ini dirancang untuk menjawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, jadi black box ini bagaimana validitas fungsional diuji. Kemudian kelas masukan apa yang akan membuat kasus uji bagus. Kemudian apakah sistem sangat sensitif terhadap nilai masukan tertentu. Lalu bagaimana batas-batas kelas data diisolasi. Dan kecepatan data dan volume data apa yang dapat ditoleransi oleh sistem. Lalu yang
terakhir ada apa pengaruh kombinasi data terhadap operasi sistem ya. Ini tes ini dirancang, jadi pengujian black box ini dirancang untuk menjawab hal-hal yang sudah disebutkan barusan ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan hasil yang diharapkan. Oke, kita kembali lagi ke layar ya. Jadi hasil yang diharapkan tidak dapat ditentukan dengan menjalankan subprogram ya. Hal ini ditentukan sebelum eksekusi pengujian ya, di fase desain pengujian. Lalu biaya untuk menganalisis dan memprediksi perilaku yang diharapkan untuk setiap kasus uji atau test case ini dari setiap subprogram mungkin terlalu tinggi ya. Bisa menggunakan Oracle, jadi sesuatu yang memungkinkan untuk memprediksi hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tes yang diterapkan ke subprogram dari subprogram tertentu dengan data input khusus ya. Ini bisa berupa program atau sengkumpulan nilai dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya berbagai kategori Oracle mungkin berlaku untuk kasus-kasus sulit ya. Hasil yang diharapkan diperoleh dengan menjalankan subprogram. Nah, ini hanya berlaku jika eksekusi ditindaklanjuti dan diperiksa untuk menganalisis nilai antara dan variabel internal ya. Jadi dengan pengujian black box ini kita menguji sebuah user interface dengan adanya input dan output. Nah, di situ langsung terlihat kita menguji misalkan sebuah form login. Di situ ada username, ada password. Jika username dan passwordnya betul, kita bisa login. Nah, dengan adanya black box ini kita bisa tahu apakah fungsi-fungsi yang sudah dibuat ini sudah sesuai harapan atau belum. Oke, kita lanjut. Jadi aplikasi dapat diturunkan dari aplikasi yang telah diuji sebelumnya, kemudian menjalankan subprogram yang setara untuk diuji ya. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis black box testing. Ada beberapa jenis ya. Oke, kita hanya akan fokus membahas nanti yang pertama mengenai equivalence partitioning ya. Jadi kita perhatikan lagi di layar, ini ada beberapa jenis-jenis dari pengujian black box. Ada equivalent partitioning, kemudian boundary value analysis atau limit testing, ada comparison testing, sample testing, robustness testing, behavior testing, requirement testing, performance testing, endurance testing, dan cause effect relationship testing. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai salah satu teknik di black box, yaitu equivalence partitioning ya. Sebelum kita masuk ke equivalent partitioning, kita break dulu ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai equivalent partitioning. Jadi apa itu equivalent partitioning? Kita perhatikan di layar ya. Equivalent partitioning ini adalah sebuah metode black box testing yang membagi domain masukan dari suatu program ke dalam kelas-kelas data ya, di mana test case dapat diturunkan. Ini pengertian menurut PCS 97A ya. Kemudian equivalent partitioning ini berdasarkan pada premis masukan, jadi ada input dan keluaran atau output dari suatu komponen yang dipartisi ke dalam kelas-kelas ya. Menurut spesifikasi dari komponen tersebut, nah nantinya ini akan diperlakukan sama atau ekuivalen ya, sama antara kiri dan kanan. Nanti ada domain masukan, kita akan bagi sisi kiri dan sisi kanan ya. Dapat diasumsikan bahwa masukan yang sama akan menghasilkan respon yang sama pula. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai petunjuk bagaimana cara di dalam equivalent partitioning ya. Oke, diperhatikan lagi di layar di sini.
Jadi jika sebuah input punya jenjang tertentu, maka definisikan kategori valid dan tidak valid ya terhadap jenjang masukan tersebut. Lalu jika masukan membutuhkan nilai tertentu, ini juga definisikan kategori valid dan tidak valid. Lalu jika masukan membutuhkan himpunan masukan tertentu, ini juga definisikan kategori valid dan tidak valid. Nah, jadi untuk semua masukan, untuk semua input, ini kita kategorikan ada yang valid dan tidak valid ya. Jadi ketika kita menguji inputannya, kita masukkan yang valid dan yang tidak valid atau tidak sesuai ya. Jadi untuk menguji secara black box ya. Nah, ini juga untuk yang boolean juga seperti itu ya. Nah, untuk kombinasi yang mungkin dalam partisi ekuivalen atau equivalent partitioning, jadi ada nilai input yang valid atau tidak valid, kemudian nilai numeric yang negatif, positif atau nol, kemudian string yang kosong atau tidak kosong, lalu ada daftar list yang kosong atau tidak kosong, kemudian file data yang ada dan tidak dapat dibaca, ditulis atau tidak. Lalu bisa juga ya, jadi ada pembagian di sini hari kerja atau libur akhir pekan ya. Jadi ini untuk kombinasi dalam partisi ekuivalensi ya. Nah, selanjutnya kita akan lebih mudah ya memahami jika dalam bentuk contoh ya. Di sini kita perhatikan di layar ya, ada satu fungsi namanya generate grading ya dengan spesifikasi berikut ya. Jadi fungsi ini punya dua penanda ya. Jadi ada dua penanda yaitu ujian dan tugas. Nah, untuk ujian ini nilainya 75, kemudian tugas nilai maksimalnya di atas ini berarti nilai maksimalnya ya. Maksimalnya adalah 25. Jadi kalau kita total nilainya adalah 100 ya. Ujian plus tugas sama dengan 100. Nah, ini. Nah, fungsi generate grading ini melakukan gradasi nilai A sampai D ya. Mungkin kalau di Udinus ini ada rentang A, kemudian AB, ada B, ada BC, ada C, D dan E. Nah, di sini untuk kasus ini rentangnya hanya A, B, C, D. Nah, tingkat gradasinya ini total penjumlahan nilai ujian plus tugas ya. Ujian 75, tugas 25. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 100. Nah, ini soal ya. Ini untuk soalnya. Ya, kalau mau lebih mudah silakan kalian tulis di kertas untuk soalnya, kemudian caranya nanti bisa kalian ikuti ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aturannya. Ini masih contohnya ya. Jadi aturannya jika sama lebih dari sama dengan 70 berarti 70, 71 sampai dengan 100 ini adalah nilainya A. Itu aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, jika lebih dari sama dengan 50 maka B. Berarti dari nilai 50 sampai dengan 69 ini B ya. 50, 51 dan seterusnya sampai 69 ya. Nah, ini tadi batasnya 70. Begitu juga untuk yang C, jika lebih dari sama dengan 30 maka C ya. Jadi 30, 31 sampai dengan 49. Selanjutnya jika kurang dari 30 berarti dari nilai 1 sampai dengan 29 maka nilainya D. Kemudian aturan lain di mana bila nilai berada di luar rentang ini bisa 0, -1 dan seterusnya atau mungkin 101, 102, 103 dan seterusnya. Nah, ini akan muncul pesan kesalahan FM ya, false mode misalkan FM. Nah, kemudian aturannya semua masukan bernilai integer. Nah, integer ini nilai bulat ya. Nilai bulat ya, jadi 1, 2, 3, 4 ya, tidak ada desimalnya. Oke, ini integer ya, jadi nilainya bulat 1 sampai 100. Oke, selanjutnya kita ke
cara menjawab yang pertama adalah dengan melakukan analisa partisi ya. Jadi tester menyediakan suatu model komponen yang dites yang merupakan partisi dari nilai masukan dan keluaran komponen tersebut ya. Jadi kalau bisa kalian tulis di sebuah kertas untuk soalnya tadi, contoh soalnya beserta aturannya itu ditulis dulu di kertas. Kemudian cara menjawabnya adalah yang pertama dengan melakukan analisa partisi ya. Masukan dan keluaran dibuat dari spesifikasi dari tingkah laku komponen ya. Partisi ini adalah sekumpulan nilai yang dipilih dengan suatu cara di mana semua nilai di dalam partisi diharapkan diperlakukan dengan cara yang sama oleh komponen ya, seperti punya proses yang sama. Jadi partisi ini juga menentukan nilai valid dan tidak valid ya. Nah, sebelum kita ke analisa partisi, kita break dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi untuk menjawab soal yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, cara menjawab yang pertama adalah dengan melakukan analisa partisi. Oke, kita perhatikan di layar ya. Jadi tadi ada fungsi generate grading, ini terdapat dua masukan. Yang pertama dua input ya, ada ujian plus tugas ya. Nah, untuk ujian tadi nilai maksimalnya adalah 75, maka kita buat partisi seperti ini ya, 0 dan 75 ya. Ini nilai untuk ujian di bawah 0, ini di luar rentang. Kemudian ada ujian di atas 75. 75 ini persentase ya di sini. Kemudian di sini ada nilai 0 sampai 75. Jika ujiannya mendapatkan misalkan nilai 100, maka nanti dikalikan dengan 75%, maka nilai maksimalnya juga 75 nantinya di sini ya. Kita inputkan di sini nilai 75. Di sini rentangnya 0 sampai 75. Kemudian kita partisi juga untuk yang kedua, untuk tugas tadi nilai maksimalnya 25, maka rentang maksimalnya adalah 0 sampai 25. Ini 25% ya. Jadi bisa kita lakukan partisi seperti ini jika nilai tugasnya di bawah 25 atau nilai tugasnya di atas 25. Ini tugas ya, salah ketik di sini ya. Oke, itu untuk analisa partisi dari ujian dan tugas. Untuk inputnya ya, inputnya ujian dan tugas. Kemudian kita lakukan juga analisa partisi untuk nilai masukan atau input yang bukan integer. Kalau tadi integer dari 1 sampai 100, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Kemudian kita juga analisa, misalkan nanti ada inputan berupa real number, kemudian alfabet ya. Ini untuk menguji yang salahnya. Misalkan 1,5 itu nanti harusnya tidak bisa diterima. Kemudian alfabetik ini ABCD ya. Jadi ketika diinputkan nilai A, nah ini harusnya tidak bisa masuk karena dia alfabet bukan integer, nanti akan muncul pesan kesalahan FM ya. Oke, ini untuk yang tidak validnya. Kalau tadi yang valid di sini valid menggunakan integer, kemudian kalau yang tidak valid ada real number dan alfabet ya. Nah, selanjutnya kita juga perlu melakukan analisa partisi untuk outputnya ya, untuk keluaran dari fungsi generate grading ya. Seperti tadi dijelaskan bahwa kita punya aturan ada nilai A, B, C, D ya, sampai D saja. Jadi kalau A berarti nilainya 70 sampai 100. Kalau B 50 sampai 69, kemudian kalau C 30 sampai 49, kemudian kalau D nilainya dari 0 sampai 29 ya. Ya, ini untuk partisi yang valid.
Kemudian kalau misalkan dia di luar rentang, ujian plus tugasnya di bawah 0, misalkan hasilnya -1, ini nanti akan muncul pesan FM ya, karena tidak valid. Kemudian begitu juga jika ujian inputannya di atas 100, misalkan 75 ditambah 30, ini kan 105, ini juga hasilnya nanti akan muncul FM ya. Partisi ekuivalensi juga termasuk nilai yang tidak valid ya. Bisa kita hitung tadi, sulit untuk mengidentifikasi keluaran yang tidak dispesifikasikan, tapi harus tetap dipertimbangkan. Misalkan nilai E, A plus atau 0 ini kosong ya. Nah, untuk partisi ini kita hitung jumlahnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6. Kemudian di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kemudian 17, 18, 19 ya. E, A plus dan 0 ini masuk dalam hitungan partisi. Jadi ada 19 partisi ya. Di sini pada contoh ini ada 19. Jadi 19 dari mana? Kita ulang lagi dari atas. Di sini dari slide sebelumnya ya. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3. Ini 3 partisi untuk input ujian. Kemudian ada 4, 5, 6. Ini untuk tugas. Lalu 7, 8, 9, 10. Ini untuk analisa partisi yang bukan integer, 10 ya. Kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu 17 ini untuk nilai E, 18 A plus, 19 untuk nilai 0 ya. Jadi ada 19 partisi ekuivalensi ya. Nah, dalam pembuatan partisi ini tester harus melakukan pemilihan secara subjektif ya. Di sini berarti bisa jadi nanti setiap tester akan berbeda dalam pemilihan partisinya ya. Nah, di sini contohnya dalam masukan dan keluaran yang tidak valid ya. Ini untuk pemilihan yang secara subjektif. Tapi untuk partisi ekuivalennya, untuk tadi nilai input dan outputnya ini harus sama. Yang berbeda nanti mungkin untuk yang nilai-nilai di luar dari masukan dan keluaran yang tidak valid. Nah, karena subjektivitas ini, maka partisi ekuivalensi dapat berbeda untuk tester yang berbeda pula. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendesainan test case di sini ya. Test case didesain untuk menguji partisi ya. Jadi sebuah test case ini dapat menyederhanakan hal-hal yang ada berikut ya. Masukkan komponen, partisi yang diuji, kemudian keluaran yang diharapkan dari sebuah test case. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pendekatan untuk menguji partisi. Jadi ada dua cara. Yang pertama, test case terpisah dibuat untuk tiap partisi dengan one-to-one basis. Kemudian sekumpulan kecil test case dibuat untuk mencakup semua partisi ya. Test case yang sama dapat diulang untuk test case yang lain. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji partisi, tapi sebelumnya kita akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita ke contoh ya, cara menjawabnya di sini. Ya, kita perhatikan di layar. Ya, di sini ada test case untuk partisi masukan untuk ujian ya. Adalah sebagai berikut ya. Ini 1, 2, 3 ini merupakan test case ya. Nah, kita coba di sini bayangkan ada sebuah form, ada input untuk ujian, kemudian tugas, lalu ada total nilai, lalu ada partisi yang dites. Di sini kita cek masukan ujiannya 44, ini masih masuk ya, berarti dari 0 sampai 75. Kemudian tugas juga masih masuk 15, 44 tambah 15 hasilnya
tadi aturannya adalah total nilai 59. Nah, ini masuk di 0 sampai 75. Nah, diperhatikan 59 ini nilainya adalah B ya, keluaran yang diharapkan. Nah, ini nilainya B ya, karena betul maka nanti hasilnya adalah B. Nah, kemudian ada test case yang kedua di sini. Nilai ujiannya -10, ini tentu saja sudah di luar rentang ya. Tugasnya 15, total nilainya kalau dijumlahkan hasilnya 5. Nah, karena partisi yang -10 ini ada di luar, berarti tidak valid, nanti hasilnya akan FM tadi ya. Kalau keluarannya tidak sesuai atau tidak valid akan muncul FM. Nah, kemudian yang ketiga juga ini partisi untuk ujiannya nilainya 93. Nah, tadi aturan sebenarnya adalah nilainya maksimal 75. Nah, karena 93 kemudian kita total 108. Nah, ini lebih dari 75, maka hasilnya juga akan FM atau error ya. Nah, ini untuk menguji yang ujian seperti ini ya. Jadi ini ada yang valid, ini ada yang tidak valid. Nah, selanjutnya kita lakukan juga untuk tugas di sini. Ya, kita coba masukkan untuk ujiannya 40, kemudian nilai tugasnya 8. Nah, ini 48, hasilnya adalah C ya, sesuai dengan aturan tadi. Kemudian kita ke nomor 5, test case nomor 5 ya, ini akan lebih baik jika kalian tulis tadi soal dan cara menjawabnya ya. Kemudian yang nomor 5 di sini masukkan ujiannya 40, kemudian tugasnya -15, total nilainya 25 ya. Ini kalau dijumlahkan. Nah, karena tadi di bawah 0 hasilnya -15, maka outputnya juga akan FM. Nah, begitu juga yang nomor input atau test case nomor 6. Input untuk tugasnya di atas 25. Ini 47 ini di atas 25. Maka hasilnya juga walaupun hasil akhirnya adalah total nilainya 87, tapi karena inputnya ini tugasnya melebihi aturannya harusnya kan maksimal 25, maka hasilnya juga akan FM ya. Semoga sampai sini masih bisa dipahami ya. Kita bisa cek ini test case-nya, perhatikan di aturannya ya. Untuk ujian maksimal 75, untuk tugas maksimal 25. Jadi kalau melebihi atau di luar rentang itu, maka hasilnya akan FM. Oke. Selanjutnya kita akan coba juga. Nah, ini untuk yang tidak valid juga di sini tadi ada kasus ujiannya misal 48,7. Nah, ini bukan integer, maka hasilnya juga akan FM. Begitu juga jika kita inputkan alfabet ya untuk tes case 8, Q ini alfabet, totalnya tidak jelas jadi tanda tanya. Kemudian keluaran yang diharapkannya ini akan FM juga. Begitu juga yang lain ya. 9 ini ada nilai desimal, maka walaupun hasilnya bisa muncul, tapi karena ini di luar aturan, di luar rentang, maka hasilnya pun akan FM. Begitu juga yang test case 10 di sini, untuk inputannya di sini ada alfabet G ya. Kalau hasilnya 40 plus G juga hasilnya tidak akan ketemu tanda tanya, maka keluaran yang diharapkan nanti akan menjadi FM juga. Nah, semoga dipahami ya. Nah, selanjutnya kita juga ada di sini. Ini sudah jelas di sini ada masukan ujian -10, kemudian tugas -10. Ini sudah pasti di luar rentang, walaupun muncul hasilnya -20. Tapi keluarannya nanti akan muncul FM. Begitu juga yang nomor 12, kalau ini nilainya di dalam rentang semua, 12 plus 5, hasilnya 17, maka nilainya D. Itu ya, ini sudah betul semua.
Begitu juga nomor test case nomor 13, di sini ada 32, ini masih dalam rentang 0 sampai 75, 13 juga rentang 0 sampai 25, totalnya adalah 45, maka hasilnya adalah C. Nah, ini untuk yang valid di sini. Oke, selanjutnya ada test case nomor 14. Di sini masukkan ujian 40, tugasnya 22, ini di dalam rentang semua, 66 maka B. Nah, begitu juga yang 5 test case 15, ini di dalam rentang semua, 60, kemudian 20, hasilnya 80 maka A. Nah, nomor 16 kita uji coba lagi. Nah, 80 ini kan di luar, artinya dia di luar 75, melebihi 75, maka hasilnya pun akan 110, ini rentangnya di luar 100 ya, maka hasil akhirnya adalah FM. Nah, begitu ya, bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita akan membahas lagi. Di sini ada test case yang lain, test case nomor 17 ya, masukkan ujiannya -10, sudah bisa ditebak kalau di luar rentang hasilnya akan FM ya, walaupun di sini partisinya E. Nah, kemudian di sini masukkan ujiannya 100, ini sudah jelas ya, maksimalnya saja 75. Nah, maka hasil akhirnya pun akan FM. Nah, walaupun di sini A+ ya, tapi FM karena dia tidak ada dalam rentang A sampai D ya. Kemudian yang 19 ini kalau kosong dan kosong udah otomatis hasilnya juga keluarannya akan FM, begitu ya. Nah, itu untuk partisi one-to-one test case ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Oke, kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk test case yang minimal untuk multi partisi. Jadi kalau tadi one to one, jadi satu persatu partisi kita tes. Kalau ini multi partisi berarti pendekatan ini dimungkinkan untuk mengurangi jumlah test case yang dibutuhkan untuk mencakup semua partisi ekuivalensi ya. Jadi contohnya bisa kita lihat di layar di sini ya. Gampang seperti tadi ya. Jadi ada masukan ujian berapa, tugas 20, ujian 60, hasilnya 80, maka keluarannya adalah A ya, sesuai dengan rentang nilai yang sudah ditentukan. Nah, test case ini menguji 3 partisi. Yang pertama partisi ujian, kemudian partisi tugas, lalu ada hasil gradasi nilainya ya. Hanya nilainya 80 maka A ya. Ini sudah valid semua. Selanjutnya kita akan coba yang nomor 2, ini tidak valid ya, partisi yang menguji yang tidak valid, ujiannya -10, tugasnya -15, lalu totalnya -25. Ini sudah pasti hasilnya akan FM juga. Tadi ya pesan errornya namanya FM. Oke, apa bedanya ya antara one to one dengan minimalisasi? Jadi kekurangan dari pendekatan one to one ini membutuhkan lebih banyak test case ya, karena harus menguji satu persatu dari setiap isian atau input. Nah, kalau dari minimalisasi ini kelebihannya ya tadi kita hanya bisa menguji keseluruhan input secara bersama-sama ya. Jadi sebenarnya sama saja ya. Jadi kekurangan dari pendekatan minimalisasi ini adalah sulitnya menentukan penyebab terjadinya kesalahan ya. Karena kalau dari one to one tadi kita akan menguji setiap inputan di dalam form. Kalau yang minimalisasi atau yang multipartisi ini tidak ketahuan, input mana yang salah ini tidak ketahuan. Jadi bedanya hanya di situ saja. Nah, hal ini akan menyebabkan debugging yang menjadi lebih menyulitkan daripada pelaksanaan proses testingnya sendiri. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan ya. Oke,
Yang terakhir ada tugas ya, silakan diperhatikan. Oke, selanjutnya kita ke tugas individu ya. Ini seperti biasa diperhatikan di layar ya. Nah, untuk tugas 7 ini individu, siapkan minimal 2-3 lembar kertas. Jadi kalian resum isi penjelasan materi yang sudah disampaikan ya, tuliskan dalam lembar kertas tersebut. Kemudian hasil resumnya di scan atau di foto, lalu upload format PDF di pertemuan 7 resum materi. Pastikan dalam resum materi ini ada soal yang tadi dibahas beserta jawabannya. Tadi sudah dijelaskan cara menjawabnya dalam equivalent partitioning ya. Kemudian beri nama filenya, name, nama tugas 7 ya. Ini harap diperhatikan, setiap tugas akan saya cek dan beberapa sudah saya cek. Banyak yang ngawur dalam penamaan dan tidak serius dalam mengumpulkan tugasnya. Jadi mohon berhati-hati dan serius dalam mengerjakan tugas. Semua tugas secara detail akan dan pasti saya cek ya, tinggal tergantung waktunya karena saya harus mengkoreksi satu tugas yang satu dengan yang lain. Pasti nanti akan masuk dalam penilaian. Jadi tolong dikerjakan, walaupun hanya resum materi, ini juga ada nilainya. Jangan sampai nanti menyesal karena kurang dalam nilai tugasnya. Oke. Selanjutnya ini adalah referensi yang saya gunakan. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dengan serius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.